Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur golongan 5A dan fasanya. Yang pertama adalah nitrogen yang disingkat menjadi N. Dia memiliki fasa yaitu gas. Dan yang kedua adalah fosfor, kadang disingkat menjadi P. Dia memiliki fasa padat. Yang ketiga adalah arsen yang disingkat menjadi AS. Dia memiliki fosfor padat. Dan yang keempat adalah antimon disingkat menjadi SB, dia memiliki fasa padat. Yang kelima adalah bismut, dia disingkat menjadi BI yang memiliki fasa padat juga. Sifat kimia dari golongan 5A. Yang pertama adalah nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang stabil dan sulit bereaksi dengan unsur atau senyawa lainnya. Yang kedua, fosfor putih bersifat racun dan dapat larut dalam CS2. Kalau fosfor merah tidak bersifat racun dan tidak larut dalam CS2. Fosfor tidak larut dalam air juga. Ketiga, arsen bersifat racun. Ketika dipanaskan, arsen akan cepat teroksidasi menjadi oksida arsenik. Arsen bereaksi dengan halogen, asam pengoksida, dan alkalin panas. Keempat adalah antimon atau paustimbium yang logam biru putih bersifat stabil, sedangkan antimon yang kuning dan hitam merupakan logam yang tidak stabil. Dan yang kelima adalah bismut, akan membentuk menyala biru ketika dibakar dengan oksigen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelimpahan golongan 5A. Yang pertama, nitrogen. Volume kelimpahan nitrogen di udara sekitar 78%, sedangkan kelimpahan oksigen sekitar 21%. Kelimpahan nitrogen di atmosfer ternyata lebih besar daripada kelimpahan oksigen. Yang kedua, fosfor. Tidak pernah ditemukan di alam. Unsur ini terdistribusikan dalam berbagai mineral batu fosfat yang memiliki mineral apatit. Merupakan trikalsium sumber penting elemen ini. Di perairan, unsur fosfor tidak ditemukan dalam bentuk bebas sebagai elemen, melainkan dalam bentuk senyawa anorganik yang terlarut, atau ortofosfat dan polifosfat, dan senyawa organik yang berupa partikulat. Yang ketiga, arsen. Arsen terdapat di dalam tubuh makhluk hidup, baik di awan maupun di tanaman, dan bergabung dengan hidrogen atau membentuk AS organik. Kerang sebagai hewan dengan kadar arsen organik tinggi. Yang keempat, antimon. Diperoleh dari biji stibnit dan alentimahit. Nicolas Lemery, seorang ahli kimia Prancis, adalah orang pertama yang secara ilmiah mempelajari antimon dan senyawanya. Antimon membuat sekitar 0,00002% dari kerak bumi. Yang kelima, bismut. Bismut tidak terjadi di alam dalam mineral. Bismut sebagai produk sampingan dari pertambangan dan pemurnian timah, tembaga, perak, dan emas. Baiklah, selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaat nitrogen. Dalam bentuk cairan dengan suhu 196 derajat Celcius digunakan sebagai media pendingin dengan beragam aplikasi. Contohnya, membekukan makanan, mendaur ulang komposit material, mengawetkan material biologis, atau sebagai pendingin dalam pengobatan rematik atau sebagai pendingin untuk cryosugary. Nitrogen juga disebut sebagai protective gas. Dalam bentuk gas digunakan sebagai termodifikasi gas selindung oleh industri kimia, petrokimia, dan agroindustri, dan digunakan untuk pompa ban. Yang kedua, fosfor. Fosfor kuning digunakan untuk pembuatan P2O5 yang digunakan untuk mencegah karat, dan fosfor merah digunakan untuk membuat kepala batang korek api. Senyawaan fosfor antara lain fosfat yang dibuat dengan mereaksikan uap fosfor dengan air. Asam fosfat berguna dalam pembuatan pupuk dan deterjen.
Yang ketiga, arsen. Pada abad ke-20 digunakan sebagai insektisida untuk buah, namun mengakibatkan kerusakan otak para pekerja yang menyemprotnya. Abad ke-19 digunakan dalam bidang obat-obatan, tapi sekarang diganti dengan obat-obatan modern. Kegunaan lainnya dibuat untuk berbagai macam insektisida dan racun. Yang keempat ada antimon. Antimon digunakan sebagai penguat timbal untuk baterai, campuran anti gores, korek api, dan obat-obatan dan pipa. Yang kelima ada bismut. Bismut oxychloride digunakan dalam bidang kosmetik, dan bismut subnitrat dan subkarbonat digunakan dalam bidang obat-obatan. Lanjut pada pembuatan nitrogen. Pembuatan nitrogen dilakukan dengan beberapa macam cara. Salah satunya adalah dengan cara membakar hidrokarbon, biasanya dengan solar. Dengan udara bebas atau kandungan nitrogen di udara yang bebas lebih dari 78% dari pembakaran tersebut akan dihasilkan nitrogen, uap air, dan jelaga. Selanjutnya pembuatan fosfor. Pembuatan fosfor disebut juga sebagai proses Wohler. Diawali dengan pemanasan batu karang dan pasir, dilanjutkan dengan reduksi oleh kokas dalam tanur listrik. Proses berlangsungnya pada suhu 1400 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius dengan bantuan bunga api listrik. Lanjut pada pembuatan arsen. Arsen paling banyak dihasilkan di Swedia. Sebagian besar arsen dibuat dengan cara memanaskan mineral arsenapirit dengan adanya udara. Peristiwa tersebut akan membentuk As4O6 yang mana arsen dapat diekstraksi melalui reduksi karbon. Lanjut pembuatan antimon. Jika biji mengandung antimon sebanyak 45% hingga 60%, antimon dihasilkan dengan cara memanaskan biji atau dikenal dengan likuidasi. Biji dengan kandungan antimon 60% B per B secara kimia dapat digantikan dengan besi cair dengan hasil logam tak murni. Dampak buruk dari nitrogen adalah mencemari lingkungan, mencemari udara, dan juga dapat menyebabkan penyakit pernapasan pada manusia. Selanjutnya, dampak dari fosfor. Fosfor mempunyai dampak yang baik. Di dalam tubuh, fosfor memiliki berbagai peran penting, seperti membentuk serta menguatkan jaringan tulang dan gigi, memberikan energi bagi tubuh, menghasilkan protein, serta memelihara otot, saraf, jantung, dan ginjal. Selanjutnya, dampak buruk dari arsen. Penelitian menunjukkan bahwa paparan arsenik dalam jangka panjang atau dosis yang besar dapat meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru, kanker hati, kanker kulit, kanker kandung kemih, dan kanker prostat. Lanjut, dampak buruk antimon. Secara klinis, gejala atau dampak keracunan antimon nyaris mirip dengan keracunan arsen. Nah, dalam dosis rendah, antimon menyebabkan sakit kepala dan depresi. Sedangkan dalam dosis yang tinggi, antimon akan mengakibatkan kematian dalam beberapa hari saja. Yang terakhir, dampak buruk dari bismut, yaitu muntah berwarna hitam, BAB berdarah atau berwarna hitam, sakit perut yang parah, telinga berdenging, atau tuli mendadak.